wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Anci. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Yuk kita langsung ke materi. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar nomor 1 bisa kita lihat Edo, Benny, dan Udin sedang asik bermain tanah. Di gambar nomor 2 terlihat Udin dan Benny mencuci tangan mereka sebelum mengambil makanan. Sedangkan Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Gambar ketiga, Udin dan teman-teman tampak lahap memakan makanan. Dan di gambar keempat, Edo yang sedang sakit. Nah, adik-adik, kalian buat sebuah cerita sesuai dengan bahasa kalian masing-masing ya. Adik-adik, ada aturan-aturan yang harus kita taati sebelum makan. Seperti berdoa sebelum makan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, agar tidak sakit seperti Edo tadi. Yuk, kita bersama-sama membaca teks bacaan aturan sebelum makan yang bisa kalian lihat di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 40. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Jadi dengan kita berdoa sebelum dan sesudah makan adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa karena masih diberi kenikmatan berupa makanan. Apakah adik-adik pernah berdoa sebelum dan sesudah makan? Bersyukur kepada Tuhan adalah bentuk pengalaman Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan proses pemerasan susu sapi. Susu sapi bisa diolah menjadi susu kemasan agar lebih awet dan tahan lama. Susu sapi adalah salah satu contoh minuman yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah adik-adik, manakah perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak setiap bulannya?
Adik-adik masih ingat kan langkah-langkah mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar? Dari tabel tersebut, perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak adalah perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Nah, sekarang manakah perusahaan yang menghasilkan susu paling sedikit setiap bulannya? Ya, betul. Perusahaan yang menghasilkan susu paling sedikit adalah perusahaan A, yaitu 1.200 kotak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita bisa lakukan dengan cara penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara penjumlahan bersusun. Adik-adik, kemarin kalian di kelas 2 sudah belajar penjumlahan bersusun kan? Sekarang kita susun ke bawah angka-angka yang mau kita jumlahkan. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Contoh, satuan harus lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan harus sejajar dengan ribuan. Lalu jumlahkan sesuai kelompoknya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi, jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi totalnya 4.450 kotak. Bagaimana? Mudah bukan mengerjakan penjumlahan bersusun? Untuk latihan di rumah, adik-adik bisa mengerjakan soal yang ada di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 41. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video kakak. Jangan lupa untuk menonton video-video pembelajaran kakak yang lainnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!